Apakah agama memang bisa menghasilkan praktek-praktek sosial yang diskriminatif? Maksudnya, agama mendorong orang membedakan orang atau kelompok lain yang berbeda, lalu memperlakukan yang berbeda ini tidak setara dengan diri sendiri. Apakah agama memang mempunyai unsur-unsur di dalamnya yang bisa mendorong perilaku diskriminatif dalam masyarakat dan dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara? Kalau kita memperhatikan agama-agama pada umumnya, ketika setiap agama itu dilahirkan, sebetulnya diskriminasi tidak bisa terhindar. Sebab ketika suatu agama baru muncul, dilahirkan, dan didukung oleh orang-orang yang menjadi pendukung, yang mempelopori kelahirannya, mereka mau tidak mau akan membedakan mana orang luar dan mana orang dalam, mana out group dan mana in group, lalu memperlakukan orang-orang yang berasal dari kalangan luar berbeda ketika mereka memperlakukan diri mereka sendiri. Sebetulnya ketika setiap agama lahir, terjadilah proses dan praktek diskriminatif, sehingga kelihatan mana sasaran yang harus didekati untuk diberitakan kebenaran-kebenaran agama sendiri, dengan harapan orang-orang yang menerima pemberitaan ini berubah pikiran, berubah pandangan, lalu pindah agama. Praktek diskriminatif pada awal mula munculnya sebuah agama tidak terhindar. Di samping itu, kalau kita bisa melihat dalam doktrin-doktrin setiap agama, begitu banyak jenis doktrin, dan di antaranya ada doktrin yang bersifat partikularistis. Doktrin ini menekankan keunggulan kelompok sendiri, keutamaan kelompok sendiri, superiorisme orang-orang yang mendukung agama sendiri, dan memandang yang di luar sebagai orang-orang yang tidak setara. Tidak setara dalam banyak hal, dalam perlakuan sosial, dalam perlakuan hukum, dan juga tidak setara dalam keyakinan mereka dalam pandangan Allah sendiri. Nah, doktrin-doktrin yang partikular seperti ini, yang menonjolkan bangsa sendiri, umat sendiri, suku sendiri, penganut agama sendiri, tetapi menenggelamkan yang berbeda, menimbulkan praktek diskriminatif. Selain itu, diskriminasi bisa tidak dapat dilepaskan dari agama kalau agama memang bercampur dengan politik dan politik bercampur dengan agama. Ketika era sekularisasi belum dikenal dan belum berlangsung. Nah, dimanapun kita tahu, politik itu adalah suatu usaha menata masyarakat untuk kepentingan kelompok-kelompok yang sedang berkuasa. Nah, begitu agama bersimbiosis dengan politik, dan politik pada hakikatnya diskriminatif, mau tidak mau agama yang bersimbiosis dengan politik akan juga mempraktekkan diskriminasi. Diskriminasi terhadap golongan ekonomi yang berbeda, kebangsaan yang berbeda, kesukuan yang berbeda, kebahasaan yang lain, jenis kelamin atau gender yang berbeda, dan sebagainya. Nah, apakah ada juga dimensi-dimensi tandingannya yang membuat sebuah agama atau setiap agama tidak akan terjerumus ke dalam praktek diskriminatif? Ada. Dalam hal ini yang saya mau tegaskan adalah di dalam setiap agama ada doktrin-doktrin yang universal. Universal dalam arti di dalam doktrin itu Allah dipandang menciptakan seluruh insan di muka bumi sebagai insan yang setara, yang harus diperlakukan sederajat dalam semua aspek kehidupan. Nah, universalisme ini
bisa menonjol dalam suatu era tertentu dalam kehidupan suatu agama, bisa juga era yang lain partikularisme yang lebih menonjol. Nah, kalau kita memperjuangkan universalisme dalam setiap agama lebih ditonjolkan, maka potensi diskriminatif dalam diri setiap agama akan dikurangi. Nah, dengan memperhatikan semua yang sudah saya sebut tadi, baiklah kita tegakkan agama yang non-diskriminatif di Indonesia. Agama yang non-diskriminatif sangat penting untuk negeri kita yang pluralistik.